Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan tugas manajemen keuangan. Nama saya Dionysius Mite dan kedua teman saya Hidayat Nur Rahman dan Herman. Pengertian instrumen pasar modal adalah berbagai jenis sekuritas atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Di pasar modal, instrumen ini digunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi jual dan beli. Ada beberapa jenis instrumen pasar modal yang umum meliputi 1. Saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen dan bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang saham obligasi menerima bunga secara periodik dan pada akhir periodik obligasi, pokok diutangkan dilunasi. 3. Reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio yang terdiri dari saham, obligasi atau instrumen pasar lainnya, uang lainnya. 4. Waram. Waram adalah instrumen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. 5. Surat berharga negara. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran atau proyek tertentu. Misalnya obligasi negara retail atau sukuk negara. 6. Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Efek yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk mendapatkan bagian dalam laba perusahaan seperti saham, atau efek yang memberikan kewajiban pembayaran bagi bunga dalam pokok utang seperti obligasi. Setiap instrumen ini memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan risiko, return, dan tujuan investasi. Berikut adalah tahap perencanaan untuk masing-masing instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Teknik perencanaan penilaian. Perusahaan menganalisis kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan yang menerbitkan saham. Melakukan riset fundamental seperti analisis laba, mengurangi risiko dengan membeli saham dari berbagai sektor atau perusahaan. Yang berikut pemantauan pasar. Mengikuti perkembangan pasar saham secara berkala untuk mengetahui pergerakan harga dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi nilai saham. Perencanaan. Menilai kualitas penerbit. Issuer. Memastikan bahwa penerbit obligasi perusahaan atau pemerintah memiliki kreditas yang baik dan kemampuan untuk membayar hutang. Nah, melalui penilaian ranting kredit. Memilih jenis obligasi. Menentukan jenis obligasi yang akan dibeli, apakah obligasi korporasi, obligasi negara, atau obligasi dengan tingkat bunga tetap atau variabel. Nah, di sini menentukan durasi dan jangka waktu. Memilih obligasi berdasarkan durasi atau jangka waktu hingga jatuh tempo, apakah jangka pendek, menengah, atau panjang. Memantau kondisi ekonomi, mengikuti suku bunga dan kondisi ekonomi karena tingkat bunga pasar akan mempengaruhi harga obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga, reksadana. Tahap perencanaannya yaitu menentukan tujuan investasi. Nah, memilih jenis reksadana berdasarkan tujuan investasi, apakah untuk pertumbuhan modal, reksadana saham, pendapatan, reksadana obligasi, atau perlindungan modal. Reksadana pasar uang. Memilih manajer investasi. Memilih manajer investasi yang kredibel dan berpengalaman, serta memahami rekam jejak mereka dalam mengelola dana investor.
evaluasi risiko dan return, memahami profil risiko, potensi return dari masing-masing jenis reksadana. Beberapa reksadana lebih agresif dan berisiko tinggi, sementara yang lain lebih konservatif dengan risiko rendah. Diversifikasi, memilih reksadana yang terdiversifikasi dengan baik agar risiko dapat terbesar. Warna atau warrant, tahap perencanaan yaitu memahami mekanisme warna, mengerti cara kerja warna yang memberikan hak untuk membeli saham pada harga tertentu. Pastikan memahami masa berlaku dan jangka pelaksanaannya, atau disebut itu experience price. Analisis harga saham yang terkait, menganalisis prospek harga saham yang terkait dengan warna. Warna lebih menguntungkan jika harga saham naik di atas harga pelaksanaan. Lalu juga menentukan tujuan investasi. Nah, menentukan apakah membeli warna untuk tujuan spekulatif atau untuk hedging atau lindung nilai. Manajemen risiko. 5. Surat berharga negara (SBN). Tahap perencanaan. Menilai jenis SBN. Memilih jenis SBN yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi, seperti ORI atau Obligasi Retail Indonesia, Sukuk Negara atau PBS. Perumusan surat berharga syariah. Menentukan jangka waktu. Menentukan jangka waktu investasi, apakah jangka pendek atau jangka panjang, karena jangka waktu SBN bervariasi. Memahami imbal hasil, menilai tingkat kupon atau imbal hasil yang ditawarkan oleh SBN dan membandingkannya dengan instrumen pasar lain seperti deposito atau obligasi korporasi. Pencatatan pajak, memahami aspek perpajakan terkait dengan imbal hasil SBN karena SBN memiliki keuntungan pajak tertentu yang bisa mempengaruhi keputusan investasi. 6. Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Tahap perencanaan, analisis kebutuhan modal, tentukan apakah perusahaan atau individu membutuhkan modal untuk ekspansi, likuiditas, atau pembiayaan proyek jangka panjang. Untuk efek ekuitas dan utang, menganalisis pilihan pendanaan, tentukan apakah lebih baik menertibkan saham untuk ekuitas atau obligasi untuk utang, tergantung pada dampaknya terhadap struktur modal dan kontrol perusahaan. Strategi pembayaran untuk efek utang, tentukan rencana pembayaran bunga dan pokok utang serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengganggu operasi bisnis. Kemudian menilai risiko dan imbal hasil untuk investor, penting untuk menilai potensi keuntungan dari saham atau capital gain atau dividen atau obligasi, kupon dan pengembalian pokok dan risikonya. Setiap instrumen pasar modal memiliki tahap perencanaan yang spesifik, tetapi semua berfokus pada pemilihan yang tepat, analisis risiko dan penyesuaian dengan tujuan finansial.